Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu yang kami hormati sebagai sebuah manfaat dan manfaat kebersamaan Lurah Pakis atau yang mewakili kepada Bapak-bapak terlebih dahulu, saya harus mengurut dari mana berdiri karena bersama-sama banyak pejabat yang di hadir. sebelah kanan dan kemudian Yang kami hormati bapak-bapak dari Koramil, dari Konsel Pakis lagi. Yang kami hormati Bapak Ketua RW. Saya tadi tuh Pak jenengan, saya pikir artis siapa dia? Insyaallah Pak Munsel, Pak RW, pundi Pak RW? Pak RW, Ibu ikut hadir Pak RW? Oh, jangan sering-sering mengundangkan Pak RW berangkat sendiri ya. Bahaya ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus RT 1 sampai RT 9 serta para ustadz, ustadzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, atau sekali lagi pengurus masjid mungkin yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf mungkin ada yang terlewatkan untuk saya sebutkan, serta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari sejenak kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini adalah acara silaturahim dan ini dianjurkan oleh agama. Saya ulangi nih, acara ini adalah tadi Bu MC menyampaikan, ini acara silaturahim, acara thalabul ilmi. Jadi acara ini Bapak Ibu insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah. Nah, apakah jenengan sekarang ini sedang menikmati acaranya atau tidak? Hati-hati. Kalau acara ini bernilai ibadah, maka bagi siapa yang menikmati acara ini berarti sedang disayang oleh Allah. Tapi kalau sedang tidak menikmati, kepingin dan mulai apa maneh terus krungu kletek-kletek namburi. Aduh, ini ceramah di cek suwini. Bu nun sewu di belakang itu menunya apa Bu? Apa? Rawon. Rawon apa Bu? Ya, ngomong setan dulu Ustaz nggak nanya ibu Bu G, karena mohon maaf Pak ya, saya berikan informasi sederhana, ngaji kita ringan saja Pak ya. Allah itu kalau sayang pada hambanya, perhatikan baik-baik, Allah itu kalau sayang pada hambanya, maka hamba itu dibuat senang, dibuat betah, dibuat rindu dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Sholat berjamaah senang, nyaman, berarti Allah sayang. Ngaji kok senang, nyaman, bahkan kalau lama nggak ngaji kangen, rindu, berarti Allah sayang.
silaturahim, ya, datang senang mendengarkan, berarti Allah sayang. Tapi kalau Allah sedang tidak sayang dengan hambanya, maka orang itu dibuat sibuk, sesibuk-sibuknya sampai tidak sempat melakukan ibadah. Di Bapak Ibu, berarti jenengan sekarang sedang menikmati apa boten? Walaupun saya tidak pakai pantun, saya tidak bisa pakai pantun, Bapak Ibu. Cakep itu iso. Satu, terus yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan, ketika kita taklim seperti ini, ngaji seperti ini, Bapak Ibu, bukan berarti tidak ada jin, bukan berarti tidak ada setan yang mengganggu kita. Ada. Karena apa? Ini adalah thalabul ilmi. Ya, ngajinya ngaji ilmu. Ya, kalau jenengan mengikuti dengan baik, jenengan akan berilmu. Wah, itu setan tidak suka. Makanya dibuatlah sama setan. Ada setan itu Pak, ada jin itu Pak, namanya wasnan. Gitu Bu? Ya tapi tidak usah lihat saya Bu, itu namanya jin. Wasnan itu Pak, tugasnya menaburkan tepung ke wajah orang yang sedang taklim, ke wajah orang yang sedang dengarkan ceramah. Cek apa Bu? Cek ngantuk, muasio wis ngaji pirang-pirang tahun, gak pinter-pinter, tetap gak berubah, karena begitu ustadznya ceramah langsung, bukan saya ngomong ya. Makanya hati-hati Ibu, dilihat sebelahnya, nek ketok wis mulai ngantuk, ya jawilan itu berarti sedang dirangkul sama wasna. Oke, hati-hati. Hadirin sekalian, kita kemarin barusan melaksanakan ibadah Ramadan. Ini kan semangatnya Ramadan. Orang yang beribadah Ramadan itu oleh para ulama itu diperumpamakan seekor ulat yang menjelma menjadi kupu-kupu. Ulat niku Pak, bahasa Jawanya ular. Konotasinya baik apa jelek? Kampung iki Pak RW iki, kampung iki apa-apa gak kira iso aman tenang mergo ana, berarti jelek. Masjid gak kira iso anteng, gak kira iso maju mergo ana ular. Ibu ngomong ular jangan lihat saya Bu. Ini hadirin sekalian, bahkan pun saya pernah menyaksikan orang itu Pak ngobrol 3 orang atau 4 orang dulu saya perhatikan ngobrol. Terus 4 orang ini Pak ada datang, orang ini mau nimbrung ngomong, 4 orang itu ngalir, terus ngalir, ular itu kok berarti kan jelek. Ular itu Pak, ular tinggal di daun dirusak, tinggal di dahan juga dirusak. Niku nek ular. Terus akhirnya apa? Ular niku Pak bertapa di dalam kepompong. Maksudnya bulan Ramadan, dijaga lisannya, dijaga pandangannya, dijaga telinganya, diikuti semua perintah dari Tuhannya. Sholatnya ditingkatkan, puasanya dijaga, baca Qur'annya ditingkatkan. Begitu 1 bulan selesai, ulat tadi lahir jadi makhluk baru yang disebut dengan kupu-kupu. Kupu-kupu ini Pak konotasinya api, betul nggih? Kupu-kupu terbang dimanapun, siapapun suka. Ada nggak bros ular? Bros itu apa Pak? Kupu-kupu. Pak, kalau ada ular, ada kupu-kupu masuk ke rumah disebut Bu. Kupu-kupu masuk ke rumah, apa katanya Ibu? Nduk, iki ono kupu mlebu oman lho. Mari ini ono tamu, kira-kira iki ono
wong lanang arep ngelamar sampean. Kan gitu Bu. Kalau ada nek ular mesti dibuang, diusir. Tapi nek kuku, ya Allah nduk iki ana kuku mlebu omah. Dungakno maneh nduk mari ngene ana sing nglamar nduk. Dungakno soale kuku sing mlebu iki kukune ireng polos. Adik saya rada sengkleh pisan, mandang jodohmu agak kaya kuku iki persis. Wis ireng polos sampe sengkleh pisan. Itu orang tua seperti itu, Pak. Ya, karena Pak Koramil, saya dulu waktu mahasiswa itu tinggal di Kesatria Baru, Pak, di perumahan keluarga. Kebetulan kakak saya masih ingat, kakak saya itu Pak sangat fanatik sama burung perkutut. Pagi-pagi bunyi, saya langsung dipanggil, lu rese ono omai, mari ini ono tamu. Sampai maghrib saya tunggu tidak ada tamu. Loh, tapi hikmahnya omai jadi itu hadirin sekalian. Yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian, orang puasa Ramadan itu di Al-Quran itu diabadikan oleh Allah sebagai nasihat di surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah beberapa An-Nahl Bapak Ibu? Baik, tidak ada jawaban? Ya. Surah An-Nahl itu surah yang ke-16 ayat 92. Ngapunten Bu nggih, ngapunten. Ceritanya itu begini. Ada seorang perempuan di Mekah. Ngapunten nggih, yang dicontohkan itu perempuan ucil, perempuan stres, perempuan dungu. Saya Pak ketika ceramah ini, saya itu ada jemaah mengingatkan, Ustaz, jenengan tahu enggak ceritanya sebelumnya? Ya saya katakan jujur, saya enggak tahu Pak. Itu perempuan itu kaya raya. Terus akhirnya dia menikah dengan seorang pemuda. Semua hartanya diberikan kepada pemuda itu. Ternyata pemuda itu punya wanita lain. Jadi cerita wanita simpangan itu mulai dulu. Pak RW, jenengan diperhatikan baik-baik Pak RW. Jadi mulai dulu Pak, cerita seperti ini sudah ada. Akhirnya Pak, wanita itu Pak stres, mengurung diri, terus pekerjaannya setiap hari namun merajut, bertenun, Bu, semerap bertenun ya. Sulit mana bertenun dengan menjahit? Sama sulitnya dikali bijinya itu. Ya, bertenun semerap nggih, sehelai benang, cetak bertenun. Selama hidupnya dia hanya bertenun. Sepanjang hari, sepanjang malam dia hanya bertenun. Orang-orang kanan kiri tetangganya sudah tidur semua, perempuan sakit ini terus bertenun. Sampai akhirnya dia itu menghasilkan kain tenun yang indah. Saya ulangi gini, hasilnya kain tenun yang indah. Ngapunten, maklum karena dia itu dungu, tidak waras, kain tenun itu Bu, diburai, dirusak sendiri. Diorak-arik. Lebih aneh lagi, setelah rusak dirajut lagi, setelah jadi dirusak lagi, dirajut lagi. Makanya Al-Quran itu menasehatkan pada kita, wala takunu kallati nafadat ghaslaha min ba'di qawatin angkata. Janganlah kamu meniru perempuan yang suka memburai rajutannya min ba'di qawatin angkata, setelah dia merajutnya dengan susah payah. Bapak Ibu paham kemana arah nasihat ini? Halo? Kemarin kita selama Ramadan itu sama dengan merajut. Jenengan puasa sehelai benang dirajut. Betul Pak G? Ketika kita sholat sehelai benang dirajut. Ketika kita infak sehelai lagi. Kita taraweh membaca Quran sehelai lagi dirajut. Begitu akhir Ramadan jenengan berhasil menciptakan kain tenun yang indah. Pertanyaannya, mau dirusak lagi? Pak, mau dirusak lagi? Iya, kalau jenengan bisa bertemu dengan Ramadan
Ramadan tahun yang akan datang. Lah, kalau Ramadan yang kemarin itu merupakan Ramadan yang terakhir, oh enggak Ustaz, saya masih sehat Ustaz. Orang mati itu Pak Munzawi, ya, tidak harus diawali dengan sakit. Kata kuncinya orang mati itu 3, perhatikan baik-baik. Yang pertama, kematian itu tidak harus diawali, tidak harus diurut dari yang paling tua, betul? Kalau diurut dari yang paling tua, saya aman Pak, Bu. Masih banyak Bu, jenengan berapa Bu? Jenengan berapa usia? 11. Tidak sopan tanya umur pada perempuan ini. 70. Saya pikir masih 51. Ya Allah. Berarti masih aman saya Pak. Kalau diurut dari umur. Yang kedua, bukankah jenengan pernah melihat seorang ayah mengubur jenazah anaknya? Betul? Seorang kakek hadir pada pemakaman cucunya, menunjukkan bahwa kematian tidak harus dari yang paling tua. Yang kedua, kematian itu tidak harus diawali dengan sakit yang berlama-lama. Orang yang kecelakaan di jalan itu Pak, itu tidak ada yang sakit. Kadang-kadang ada yang orang sakit dirawat sama yang sehat. Yang sehat meninggal duluan. Sakit berlama-lama sampai manggil notaris itu Pak 2-3 kali untuk ngurusi waris, dan meninggal. Sampai notarisnya bingung, kapan saya dipanggil? Sekarang dipanggil aja kok nggak mati-mati. Yang ketiga, perhatikan baik-baik, hati-hati dengan yang ketiga ini. Kematian itu tidak selalu terjadi ya sampai yang bersangkutan itu selesai bertaubat. Kalau sudah selesai bertaubat, sholatnya sudah di masjid 5 waktu, ya, bacaan Qur'annya panjang, malamnya diisi dengan tahajud, doanya diijabah, terus meninggal, itu seakan-akan janjian sama Allah. Ini ada orang yang belum pernah masuk masjid, pintu masjid saja belum tahu, belum pernah keniknya ditapakkan, disujudkan, disajadah Allah, meninggal, ya sudah. Semuanya harus dipertanggungjawabkan atas umur yang diberi oleh Allah. Itu Pak. Makanya kita tuh, mohon maaf, jangan bermain-main dengan maut hadirin sekalian. Bapak Ibu, saya itu kemarin ceramah di Disbuk Terminal Joloboyo Pak. Orang-orang pensiunan itu. Saya tanya, Pak, sebenarnya berapa umurnya? 86. Saya bilang, Pak, mohon maaf, di surga tidak ada orang seperti jenengan. Kaget lu, kenapa saya tidak boleh masuk surga sekarang? Ada lagi, Pak, berapa umurnya jenengan? 72. Mohon maaf Pak, tidak ada orang tua masuk surga. Protes. Karena kalau sudah masuk surga itu dibangunkan oleh Allah dengan usia yang paling gagah. Usia berapa? Usia 25. Bu, jangan ditukar dengan apapun yang tidak bagus. Surga yang Allah janjikan ke jenengan tadi disampaikan oleh Torik, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jenengan Bu kalau masuk surga, lalu kepingin tahu, katanya ulama, kepingin tahu sakpira sekong boneka kaplingan surga ini. Lalu jenengan berjalan ke arah yang sama, ke barat terus sampai 1000 tahun, jenengan belum bisa menemukan batas surga. Itu Pak, mau ditukar dengan apa? Dengan hati yang hasad, dengan ucapan yang kotor, dengan rela meninggalkan sholat, rugi Pak. Bapak-bapak kalau sampai masuk surga Pak, menurut Pak, ditemani bidadari Pak. Allah belum pernah menciptakan manusia secantik bidadari. Aura kasih, Pak. Jadi kan walaupun tidak jadi Ridwan Kamil, sama dapat aura kasih Pak. Bahkan lebih cantik dari itu Pak. Ya, memang di bapak-bapak ini kan memang hiburannya itu Pak. Ya, disediakan bidadari. Perempuan tercantik itu Pak dalam sejarah manusia itu Ibunda Hawa. Ya, separuh dari kecantikannya itu ada di Ibunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu hari kalau ibu-ibu masuk surga bergelimang perhiasan, bukan bidodoro,
bergelimang. Ibu kepingin apa Bu? Kepingin emas, kepingin apa? Gelang. Dikirim dari Sumber Jaya Belauran. Kepingin cincin apa Bu? Toko emas itu toko malin. Wahyu Rejo, toko gajah. Iya Bu. Kurang apa? Ya Pak, saya tunjukkan cerita Pak. Orang masuk surga itu Pak bukan berarti sempurna. Sholatnya bagus, puasanya bagus, Qur'annya harus hafal minimal 10 juz. Bukan itu Pak. Kalau itu yang terjadi, maka pintu surga itu hanya satu. Tapi Allah berikan 8 alternatif pintu surga. Bahkan orang yang belum bisa baca Quran sekalipun punya peluang untuk masuk surga. Saya berikan cerita Pak, satu Pak. Biar jenengan, waduh aku sampai saiki Quran itu gak lancar, hafalanku juz 30 beda Bu, hafal juz 30 dengan hafal 30 juz itu beda. Kalau Ustaz tadi itu hafal 30 juz. Ya. Kalau mungkin ada ini seperti saya mungkin hafal hanya juz 30 beda. Juz ama. Ada yang juz duren juga boleh. Baik hadirin sekalian, suatu saat perhatikan Pak cerita ini baik-baik. Suatu saat Rasulullah itu selesai sholat asar. Selesai sholat asar, Rasul itu nunsewu jagong dengan sahabat-sahabatnya di teras masjid, di Masjid Nabawi, duduk bersama sahabat-sahabatnya. Catatan sudah selesai sholat asar. Baru masuk Pak, datang seorang laki-laki. Orang ini mau sholat asar, berarti terlambat. Diceritakan di hadis itu tangan kirinya membawa sandal alas kaki, di wajahnya masih ada bekas wudhu. Begitu masuk masjid, Rasul bilang pada sahabat-sahabatnya, calon penghuni surga. Orang mulai heran, loh sholat asar telat loh kok calon penghuni surga. Besoknya terulang lagi, datang lagi orang itu dengan wajah yang sama, dengan kejadian yang sama. Rasul mengatakan calon penghuni surga sampai 3 kali. Apa tidak heran? Lawang saya yang berjamaah asar bersama dengan Rasul tidak dibilangi seperti itu kok. Lah ini orang yang baru datang terlambat sholat asar sampai 3 kali Rasul mengatakan calon penghuni surga. Akhirnya saya Pak, ada seorang sahabat yang gak sabar Pak. Wah ini ada apa ini? Namanya Abdullah bin Umar. Begitu orang itu pulang, Bu, diikuti dari belakang. Ya akhir, Pak, tolong sebentar. Saya ini Pak sedang punya masalah sama orang tua saya. Saya nggak berani pulang. Izinkan saya tinggal di rumah Bapak 3 malam saja. Bapak tahu maksudnya Pak? Kepingin tahu rahasia apa yang dilakukan oleh orang ini. Pak ini cerita bagus Bu. Loh silakan 3 malam sebagai tamu. Maka Abdullah bin Umar itu Bu sengaja tidak tidur, ngintip apa yang dilakukan oleh orang ini. Ternyata apa? Tidur. Habis sholat isya itu orang ini tidur. Nanti menjelang subuh bangun lagi. Ini kalau hanya seperti ini saya yakin Pak RW jauh lebih bagus dari ini. Tidak ada tanda-tanda sholat tahajud sampai 3 hari 3 malam, bingung orang ini. Baca Quran juga tidak, infak sedekah juga tidak. Akhirnya Pak setelah 3 hari 3 malam pamit orang ini Bu Abdullah bin Umar, ya akhi Pak, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Saya ini hanya penasaran. Ketika Rasul mengatakan jenengan itu calon penghuni surga, saya itu kepingin tahu loh jenengan ini terlambat sholat asar 3 hari berturut-turut kok Rasul mengatakan calon penghuni surga. Tolong Pak, sebutkan. Saya bermalam di sini 3 hari 3 malam tidak menemukan rahasianya. Tolong sampaikan kepada saya apa rahasia yang jenengan lakukan. Perhatikan baik-baik. Apa kata orang ini? Saya tidak pernah hasad sama orang. Saya tidak pernah ada rasa iri dengan orang. Saya ini bahagia melihat orang lain. Itu Bapak Ibu. Bukan orang yang sholatnya rajin,
Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ada orang itu Pak yang terlahir dari keluarga yang mungkin bukan pesantren, bukan santri, sehingga sampai tua pun dia baca Al-Qur'annya tidak bagus, tapi semua urusan masjid dia yang danai, karpet dia yang belikan, AC yang membuat orang itu nyaman sholat di masjid dia yang belikan, rekening listrik semua dia yang bayar. Apakah orang seperti pantas masuk surga? Walaupun bacaan Qur'annya mungkin masih tartil, bacaan Qur'annya mungkin masih Iqra 3. Apa kata orang tadi itu? Saya tidak pernah hasad. Saya itu bahagia melihat orang lain bahagia. Saya itu sedih melihat orang lain sedih. Ini tiga. Barang ketok dunianya itu mesti oleh hadiah parselan ini. Numpak sepeda motor anyar ini mesti nyicil. Lebih nyicil aku udah bayar. Hati yang seperti itu Pak jauh dari surga. Apalagi terus ada rasa sombong. Hati-hati Pak, hati-hati. Bagi orang yang aktivis masjid, yang rajin ke masjid, hati-hati. Ya, setan itu diusir dari surganya Allah. Itu bukan karena tidak taat. Ketaatannya iblis itu melebihi ketaatan malaikat. Hanya satu, dia sombong. Ya, apa? Ketika dia diperintah oleh Allah untuk mengakui Adam itu sebagai makhluk yang sempurna, apa katanya? Hati-hati Pak, ini sering ada dalam hati kita. Apa kata orang-orang yang hebat itu? Ana khairu minhu. Apa artinya Pak? Ana khairu minhu. Anta khalaqtani min nar wa anta khalaqtahu min tin. Itu iblis Pak. Anta khalaqtani min nar ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah. Wa anta khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ciptakan mereka dari tanah. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari mereka ya Allah. Hati-hati Pak yang jenggotnya panjang seperti Pak Rudi ya Pak. Dan sudah merasa jenggot panjang pakai putih pisang. Wah ini surga di Sian. Hati-hati Pak yang merasa ada bekas sujud di keningnya. Hati-hati Pak yang sering masuk masjid duluan. Hati-hati Pak ya. Rasulullah itu mengerjakan sholat sunnah itu di rumahnya. Karena Pak ibadah sunnah itu rahasia. Saya pernah Pak di masjid itu saya punya teman sahabat saya. Setiap selesai sholat zuhur mesti pulang. Ya, dikit sebentar terus pulang. Saya dijawabin sama teman Pak Lufi, kita titeni, wong iki gak pernah sholat sunnah. Jangan begitu. Ya, sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di sholat sunnah itu rahasia masing-masing orang. Aku ki Pak Lutfi melebu masjid jam 3 aku wis sholat tahajud nang masjid. Monggo silakan. Tapi Rasul itu lebih suka sholat tahajud di. Hati-hati Pak, ini rahasia hadirin sekalian. Ya, itu Bu ya. Jangan ditukar dengan hati yang hasad. Jangan ditukar dengan rasa iri, rasa dengki. Aku saking telat mau gak telat aku pindah lopo aku jejer wong iki. Loh, ada Pak. Aku saking telat oleh nggon kok jejer mek wong iki. Kapok aku nekani undangan Pak RW. Nggak boleh Bapak Ibu, hati ini dijaga. Pak, ada orang itu yang nggak pernah sholat masuk surga. Dia bersyahadat jam 8. Jam 10 ikut perang, meninggal Pak. Subuh sudah lewat, duhur belum masuk surga. Belum pernah sholat. Surga itu adalah hak prerogatifnya Allah. Itu hadirin sekalian. Makanya ngapunten, saya sering di Muhajirin saya sering mengatakan, kalau jenengan berangkat subuh atau berangkat maghrib sholat, terus ketemu sama orang yang masih di jalan, ngapunten nggih, ojo dirasani. Wayai subuh si keleleran, wayai subuh si main catur, wayai subuh si ngopi. Jangan. Kalau jenengan sanggup berdakwah, dakwahi. Kalau tidak, doakan saja. Karena apa? Akhir hidup mereka itu belum tentu lebih jelek dari kita. Betul? Yang malam ini diundang misi pengajian, dipanggil tadi Al-Mukarram, jenengan sama artinya Al-Mukarram. Oh, itu kalau ibu
Udah baca Al-Fatihah duluan, baca Al-Mukarram itu kualat dulu. Saya disebut Al-Mukarram, Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang terhormat, yang mulia. Oke? Ya. Yang hari ini mengisi tausiah, dipanggil Ustadz, dipanggil Al-Mukarram, mohon maaf Pak, belum tentu akhir hidupnya itu husnul khotimah. Yang di jalan, yang jenengan tadi rasani, ya, wahai sholat kok sekeleleran, belum tentu Pak akhir hidupnya husnul khotimah. Saya punya contoh Bapak Ibu. Sayyidina Umar, Pak pernah dengar Umar? Jenengan tepat. Boten. Semarang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu Pak masuk Islam 7 tahun setelah kenabian. Silakan baca sejarah. Bapak boleh searching di Google, dikasih alamat As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tidak ada nama Sayyidina Umar. Ketika Abu Bakar sudah masuk Islam, Umar masih keleleran bawa pedang nyari Muhammad untuk dibunuh. Ketika Ali, Utsman sudah masuk Islam, Sayyidina Umar itu belum masuk Islam. Dia pernah membunuh anak kandungnya. Dia tidak suka dengan anak perempuan. Dibawa ke gurun pasir, dibikinkan lubang, dimasukkan di lubang, disiram dengan pasir sambil ketawa-ketawa. Abi, kenapa kau siram aku dengan pasir? Ketawa-ketawa. Kita belum pernah melakukan kejahatan seperti itu, hadirin sekalian. Seandainya Pak jenengan pernah ketemu dengan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, mungkin jenengan akan mengatakan, Mar, ini mesti ngerokok, Pak. Tapi perhatikan hadirin sekalian, bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian, berarti hampir 7 tahun diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam. Islamnya dibimbing oleh Allah, dijaga Islamnya. Meninggalnya Pak bersebelahan dengan kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu Bu? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Di belakangnya Raudhah itu ada 3 makam orang terhebat. Yang makamnya Sayyidina Umar, makamnya Abu Bakar, makamnya Rasulullah. Istrinya Rasul, ya, istrinya Rasul itu sendiri. Ojo ngomong aura kasih loh, sendiri. Khadijah binti Khuwailid itu orang paling kaya, bukan hanya perempuan paling kaya, tapi orang paling kaya. Khadijah itu Pak, kalau untanya keluar, ya, unta yang pertama itu sudah melewati kota Mekah, unta yang terakhir itu masih di kandangnya. Saking banyaknya untanya Khadijah. Menikah dengan Rasulullah, akhirnya semuanya habis, bahkan hanya sekedar kain kafan saja tidak punya. Dia minta serban yang dipakai Rasulullah itu sebagai pengganti kafan. Itu pun minta lewat anaknya. Situ ibu anaknya itu. Ada lagunya Pak? Ada. Singkat, kalau nyanyi singkat. Ada anak pengurus muhajirin singkat. Minta kepada Fatimah, "Nduk, warana bapakmu. Nek aku menikmati, aku jaluk tulung serban sing digawe bapakmu pakai untuk kafan." Saking miskinnya, pengorbanan seperti itu masih belum mendapatkan tiket untuk bersanding dengan Muhammad Rasulullah jenazahnya. Justru malah Umar, orang yang jahat, orang yang pernah ingin membunuh Rasul. Makanya hadirin sekalian, jangan pernah mempermasalahkan masalah orang. Ya, kalau ada pengurus masjid, saya ingatkan, kalau ada orang yang tadinya jenengan anggap keleleran, ya wong embongan terus mlebu masjid, umangkane tak delok mau sore kok peteng ya. Soalnya sampai ke masjid, jangan gitu Pak. Disambut dengan bagus Pak. Makanya kok aku ini kuping-kuping kok cekot-cekot itu mau. Soalnya orang kok iki mlebu, jangan Pak. Ya. Rasulullah itu kalau ada orang seperti Pak berdiri disambut oleh Rasulullah, karena belum tentu akhir hidup mereka lebih baik dari jenengan. Hati-hati Pak. Maka nih Bapak Ibu, itu akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin sekalian, setelah kita berpuasa Ramadan, maka kita ini harus kembali fitrah, kembali suci. Nah, kembalinya suci itu dipertanyakan, suci yang seperti apa?
Sucinya itu hadirin sekalian bebas dari sifat-sifat selain manusia. Manusia itu Pak makhluk yang paling sempurna, lebih sempurna dari malaikat. Malaikat itu hanya punya satu unsur yaitu ketaatan, tidak punya akal pikiran, tidak punya nafsu. Sehingga malaikat itu lowempeng dikongkon opo mbek Gusti Allah wis dilakoni. Malaikat, kamu tugasnya mencatat dosanya orang. Ditulis. Ya, sing nglakoni dosa sapa ditulis. Wih, iki sing nglakoni dosa iki ayu lho, kok sing ditulis kok enggak. Niku nek jenengan. Nah, ini bisa nego ini kan. Itu wayune koyo ngene sampai mlebu neraka ini rugi. Tapi malaikat wis gak ndelok sapa-sapa ditulis itu malaikat. Jin, iblis itu hadirin sekalian hanya punya satu akal pikiran bagaimana menyesatkan manusia. Bagaimana mengalahkan manusia. Makanya Bu, jangan merasa saya ini pengurus masjid, saya ini imam sholat, ya, level iman saya ini paling tidak S2. Saya ini ustadz ceramah di mana-mana, level iman saya ini minimal S2. Jangan. Setan yang diutus mendekati kita itu pasti lebih hebat. Kalau jangan merasa S2, ya, sama panglima abjad, panglimanya jin. Yang diutus Pak jin-jin yang sudah profesor doktor yang agak pikun itu loh. Jadi jangan merasa terus hebat, justru malah seperti kita ini dikeroyok sama setan. Nenek saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji di Jarno aja, wis paling wis padet aja. Jarno aja, lo paling wis kalau aku gelundung. Lah yang pengurus masjid yang rajin sholat itu yang dikeroyok sama jin, betul Bu? Makanya ketika ngaji disebul Pak sama wasan. Cek nopo Pak? Hati-hati. Makanya begitu saya sering ngomong di masjid, begitu ustadznya megang mic, acara berikutnya adalah ceramah agama. Wasna itu langsung keliling Pak. Apa kata wasna? Boleh osengena. Wis oleh sendena, isok selonjoran, lundune persis sebelah kipas angin. Apa nek gak ketak gitu. Jarno ae anggere ana undangan ngaji dhek teko, ya. Tapi bareng ustaznya mulai ceramah dia itu 10 tahun ngaji di masjid, gak pinter-pinter. Soalnya balapan dengan imami. Itu pekerjaan jin, Pak. Ya, hadirin sekalian, katanya Imam Al-Ghazali, orang itu akan kembali fitrah kalau sifatnya tidak diinstal oleh sifat-sifat yang lain. Ada 4 sifat, saya terangkan singkat saja. Wah, sudah 40 menit Pak. Sampai jam 10 Bu, rawannya sudah siap. Terus kurang sambeli, belum. Terus siapa David dan James Gosor? Yang pertama, manusia itu akan fitrah, sifatnya itu akan mulia, karena Al-Quran itu menceritakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Oke, tadi saya ulangi, malaikat hanya punya satu unsur yaitu ketaatan. Jin hanya punya satu unsur akal pikiran. Sedangkan binatang hanya punya satu unsur yaitu apa? Nafsu. Tidak punya akal pikiran, tidak punya ketaatan. Manusia punya apa? Ketiga-tiganya. Makanya paling sempurna. Tapi kalau salah, manusia akan sama seperti hewan, namun bahkan di bawah. Yang pertama sifat rububiyah, sifatnya Tuhan. Manusia ini Pak sering mengadopsi, menginstal sifatnya Tuhan. Sifat Tuhan yang dimaksud adalah sifat sombongnya Allah. Allah sombong boleh nggak? Boleh. Allah ini adalah kreator. Allah itu bukan hanya pemilik tapi pencipta. Dari tidak ada menjadi ada, itulah Allah. Makanya kalau Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana, boleh Pak. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, boleh. Tapi kalau manusia tidak, jangan ada rasa sombong. Aku tentu, Pak, seandainya di meja ini Pak
atau mungkin di lantai ini Pak, tercecer bahan bakunya manusia. Mesti satu aula ini Pak jijik melihat. Aku tadi seandainya di meja ini tercecer bahan bakunya manusia, apa Pak? Cairan sperma jatuh di meja ini Pak, semua orang itu jijik. Begitu Allah sempurnakan kejadiannya, jadilah manusia buantengnya kalau Pak RW terus sombong. Nggak boleh. Ini Pak RW mana? Pak RW hanya mau nyapu ke budget Pak RW. Setelah itu ngomong pingin mau kalau Pak RW. Pak, saya sama Pak Rudi sudah dikasih jahe Pak ini Pak. Nggak boleh. Makanya Allah mengatakan Allah haramkan surganya Allah ditempati oleh manusia yang punya rasa sombong, walaupun hanya sebesar biji durian. Gede. Loh, apa Bu? Kegedean. Loh, apa? Biji sawi saja nggak boleh. Ya, apalagi sebesar biji durian. Yang kedua, sifat syaitoniah, sifat bangkang. Kita ini Pak sadar rumah yang kita tinggali itu adalah pemberian Allah. Anak yang lucu-lucu itu juga pemberian Allah. Mobil yang kita pakai itu pemberian Allah. Anehnya disuruh Allah tidak mau. Kekawanan masjid sholat berjamaah tidak mau. Padahal rumah yang jenengan cintai, mobil yang jenengan bikin sibuk ngelap sampai meninggalkan sholat itu pemberian Allah. Hati-hati Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu wala auladukum dan anak turunanmu menghalangi kamu ingat pada Allah. Wahai sholat sing ngelap mobil, wahai sholat sing ngedusi anak, hati-hati. Yang ketiga, sifat bahimiyah, sifat binatang. Napun saya ini menyampaikan nasihat saja. Salah satu dari sifat binatang itu adalah kemanapun tidak pernah memperhatikan auratnya. Pak pernah lihat ayam pakai kulon? Beda. Ini pertanyaan sederhana Pak. Ini Pak, pernah lihat anjing pakai sarung? Loh, kalau binatang boleh, tapi kalau manusia khusus yang beragama Islam itu dibet-bet orang. Waduh eman-eman, rambutku wis kadung tak rebonding kok. Ya, nek gak ketok kan eman-eman. Rambutnya perempuan itu Pak di model 3. Rebonding, semutih dan digital printing. Ada guna digital printing. Lo wis kadung rambutku sing ngarep wis kadung tak blow, sing mburi wis kadung tak on. Dadi blow on. Lah nek gak ketok aku ayo rugi. Iki tanganku wis kadung skincarean, dilulur di apa dah peeling. Ya, lah nek gak ketok terus ya apa? Hati-hati. Panggil kucing itu dilombakan karena rambutnya. Sapi itu semakin mahal karena berat badannya. Burung itu juara karena suaranya. Tapi manusia itu karena akhlak. Pak jenengan boleh baca sejarah Luqman. Luqmanul Hakim. Luqman itu bukan nabi, diabadikan di Al-Quran dalam surah Luqman. Itu Pak, gantengnya itu Pak Nun saya dengan Pak RW itu 10:3. Sudah 6 kali loh Pak. Ya kalau katanya guru-guru itu ganteng ini itu di bawah KKM. Luqmanul Hakim, orangnya pendek, ya kulitnya juga tidak unik, diabadikan di Al-Quran karena Pak akhlak. Itulah manusia di hadapan Allah. Yang kedua, binatang itu kalau mencari makan tidak memperhatikan halal haram. Wis pokoknya oleh dibawa boleh, walaupun mungkin dari membunuh binatang yang lain atau mungkin dengan cara mencuri milik manusia boleh. Tapi kalau manusia jangan. Nek konangan gawe rompi perno didelok bojone yang isin, anak yo isin. Konco-konco sing biyen pura-pura kenal, oh itu koncoku, oh itu dulurku. Bareng rompian ore sampai kenal, gak kenalan. Loh kan? Yang ketiga, binatang itu kemanapun menyalurkan syahwatnya, tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan mahram atau bukan mahram.
itu harus dikeluarkan dari sifat kita. Itu katanya Imam Al-Ghazali, keluarkan, kembali, restart, kembali setelah pabrik. Kembali setelah pabrik apa? Fitrah sebagai manusia. Lepas dari sifat rububiyah, lepas dari sifat syaitoniah, lepas dari sifat bahimiyah. Pak, anak ayam yang sudah tumbuh remaja dewasa, boleh gak dia kawin dengan ibu kandungnya? Boleh. Ayam. Ayam. Tapi kalau manusia tidak. Oke, yang terakhir hadirin sekalian, sifat sabuiyah. Sifatnya sifat kebuasan, suka marah. Tadi dikatakan sama Qori, ya, alladzina yunfikuna fi sarra wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, orang yang mendapatkan surga itu yang pertama orang yang suka memberi di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua orang yang suka menahan amarahnya. Katanya anak-anak itu tidak seperti pentol korek. Pentol korek sebenarnya begini, kegesek sedikit langsung. Tidak seperti itu. Sabar, sabar. Rasul itu pernah disirami kotoran unta. Rasul pernah diludahi. Rasul sabar. Ya, Allah yang membuka hatinya semuanya. Dan yang ketiga hadirin sekalian, ketika kita sudah bersama-sama seperti ini, mari kita jadikan ibadah kita ini menjadi ibadah yang paling bagus. Ramadan sudah berlalu, dijaga jangan sampai tercoreng kembali dengan akhlak yang tidak bagus. Jangan sampai tercoreng lagi dengan perasaan yang hasad. Bungge, paham bungge? Jangan sampai dengan perasaan hasad. Surga yang Allah janjikan itu jauh lebih nikmat. Ada orang minta kaya kepada Allah, sampai dia meninggal ternyata tidak diberi kaya. Sampai meninggal 70 tahun tidak kaya-kaya. Berarti orang ini tidak kaya berapa tahun? Maksimal cuma 70 tahun. Kalau dia mau sabar, ikhlas, Allah ridho, masuk surga. Di surga tidak ada orang miskin. Ada orang yang berdoa memohon pada Allah agar diberikan sehat, disembuhkan sakitnya. Sampai meninggal umur 70 tahun ternyata tidak sembuh-sembuh. Kalau dia mau ikhlas, sabar, Allah ridho, di surga itu tidak ada orang sakit. Sabar hadirin sekalian. Jadi saya ulangi sekali lagi. Ayo, yang pertama, ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kita jaga, karena kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Yang kedua, ya jangan seperti wanita dulu yang merusak ibadah Ramadannya. Kita bersihkan sifat-sifat kita, install ulang setelan pabrik. Kembali ke sifat kita fitrah sebagai manusia, lepas dari sifat rububiyah, keluar dari sifat syaitoniah, keluar dari sifat bahimiyah, keluar dari sifat syaitoniah dan sifat sabuyah, sehingga akhirnya kita kembali fitrah sebagai manusia. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Bu, ngapunten nggih, siap tak siap rawon harus siap. Oh alhamdulillah. Mari hadirin sekarang kita bermohon pada Allah. Kalau sudah bermohon pada Allah, harus yakin bahwa doanya diijabah. Saya sampaikan cerita 2 menit agar jenengan yakin berdoanya. Ada seorang perempuan sudah lama menikah tapi belum punya keturunan. Bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Nabi, saya ini sudah lama menikah tapi belum punya keturunan. Bukankah engkau seorang Nabi? Bantulah aku berdoa agar aku segera diberi keturunan. Nabi Musa mengangkat tangan bermohon, langsung dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Jangan lagi kamu mendoakan perempuan itu, karena dia sudah aku takdirkan tidak punya keturunan. Disampaikan kepada perempuan itu, Bu, saya sudah bagi ibu berdoa, tapi Allah mentakdirkan ibu tidak punya keturunan. Selesai berpisah. Selang berapa waktu bertemu lagi, perempuan itu Pak sudah menggendong bayi yang lahir dari rahimnya, anak kandung. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah ini gimana ceritanya? Sejak kamu beritahu dia bahwa dia aku takdirkan tidak punya keturunan, pekerjaannya sepanjang hari, sepanjang malam berdoa sampai menangis, sampai akhirnya aku malu tidak mengabulkan doanya. Innaka la tukhliful, Allah telah selalu menepati janjinya.
berdoa wahai hambaku, niscaya akan aku kabulkan. Ada yang berdoa langsung diijabah, seperti Ibrahim berdoa ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu, langsung. Ada juga doanya Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, ya Allah berikanlah nabi, lahirkanlah nabi dari Mekah ini. Allah kabulkan sekian 1000 tahun lahirlah Muhammad Rasulullah. Itulah doa. Janji Allah, berdoalah, niscaya akan dikabulkan. Kapan dikabulkannya? Allah yang paling tahu kapan waktu yang tepat bagi kita untuk dikabulkannya doa. Maka Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Aziz, ya Razzaq, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami berkumpul ya Allah, bersilaturahim sesuai perintah agamamu ya Rabbi. Kami bersyukur kepada Engkau ya Rabbi, karena Engkau telah pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Kami telah beribadah di dalam Ramadan ya Rabbi. Maka terimalah ibadah kami, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah rukuk dan sujud kami, terimalah infak dan sedekah kami, terimalah tarawih dan iktikaf kami. Sebesar apapun, sekecil apapun, seperti apapun kualitas dari ibadah kami ya Rabbi, karena semuanya kami haturkan semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami ya Allah, bimbing keluarga kami ya Allah, bimbing orang-orang yang kami cintai ya Allah, agar bisa mengisi sisa umur kami dengan ibadah. Ya Rabbi, satukan hati kami dalam keluarga RW 9 ini ya Allah. Satukan hati kami, hilangkan sengketa, selisih, perbedaan di antara kami, agar kami bisa hidup menata hati, menata masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Jadikanlah semua yang Kau berikan pada kami Kau berkahi. Berkahilah apapun yang Kau berikan pada kami ya Allah. Berkahilah umur kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah apapun yang Kau berikan pada kami ya Rabbi. Jadikanlah semua yang Kau berikan kepada kami sebagai sarana mendekatkan diri kepada Engkau ya Rabbi. Kabulkanlah doa kami ya Allah, karena hanya Engkau-lah pemilik dari doa yang kami panjatkan ini. Dan apabila Kau telah merindukan kami untuk kembali, bila sudah sampai pada batas kami tinggal di muka bumi ini, maka baringkan kami di tempat yang indah dan pejamkan mata kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf dan hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.